Yang pertama tadi lama pacaran gitu ya, terus akhirnya nikah, apakah dosanya dihapus? Ya. Jawabannya, setiap perbuatan yang kita lakukan akan ada konsekuensinya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, mungkin caranya supaya bagaimana dosa kita bertahun-tahun pacaran tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika menikah ya, kita menikah dengan mantan kita yang tadi ya, dengan mantan kita yang tadi, mungkin dengan istri kita, dengan mantan kita yang tadi, yang pacaran lama terus putus gitu ya. Oh, nikah ya, nggak sempat putus terus ketemu lagi nggak? Nah, itu mungkin sama-sama hijrah ya, sama-sama memperbaiki diri, sama-sama sama-sama berniat memperbaiki diri ya. Karena kadang orang ini sudah menikah, sudah punya anak, tapi terus menunda-nunda memperbaiki diri ya. Atau ada yang berjanji, ketika saya menikah saya akan memperbaiki diri. Ada lagi yang berjanji, ketika saya mempunyai anak saya akan memperbaiki diri ya. Tapi ada juga yang sudah menikah, sudah punya anak, sudah umur 40 tahun, tapi belum ada niatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki sholat ya, belum ada. Maka apakah masih berdosa? Berdosanya wallahu alam, dan masih dan akan terus dipertanggungjawabkan. Tapi agar dosa-dosa itu terhapus ya, ikutilah, kaitkanlah keburukan itu dengan kebaikan, maka lama-lama keburukan ini wa'ad bi'isyayi'at ya hasanah, dan keburukan-keburukan syai'at itu akan terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bisa menutupi kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Dan terus apa? Subhanahu wa ta'ala, istighfar di waktu sepi kita perbanyak. Rasulullah SAW istighfar itu dalam satu riwayat tidak lebih dan tidak kurang, ada satu riwayat mengatakan 70 kali, di satu riwayat 100 kali ya. Rasulullah yang dijamin surga istighfar sehari semalam minimal 70 kali atau 100 kali. Sementara kita yang tidak dijamin surga istighfar, tidak pernah istighfar ya. Maka malu kita dengan Rasulullah SAW. Yang kedua itu yang harus terjawabnya ahli jiwa karena masalah pornografi itu termasuk masalah psikologi juga ya. Yang bisa menjawabnya psikiater. Benar tadi bahwasannya itu sudah menjadi candu. Kalaupun obatnya dengan mempertebal, dengan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan ikut kajian, dengan memperbaiki sholat. Nah, maka teman-teman, kalau ada yang bertanya hal apa yang pertama kali yang harus diperbaiki ketika seseorang itu ingin memperbaiki hidupnya, ingin memperbaiki cara hidupnya, yaitu satu, jawabannya, pintu yang pertama kali yang harus dimasukinya adalah memperbaiki sholatnya. Maka apabila ia memperbaiki sholatnya,
Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki cara hidupnya, jalan hidupnya, kemudahan-kemudahan hidupnya. Seperti itu. Ya. Kalau mantan pejudi, mantan pezina yang bertaubat, yang memperbaiki dirinya dengan cara memperbaiki sholatnya, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang alim, orang berilmu yang merasa dirinya soleh, ya. Maka itu pun ujian terakhir, ya. Mungkin ujian yang paling terakhir bagi penuntut ilmu, bagi para dai Allah, ketika ia sudah memiliki banyak ilmu, ketika ia diuji dengan merasa dirinya sudah baik, maka Allah tidak suka dengan yang demikian. Maka jangan pernah merasa diri kita soleh, tapi merasalah diri kita ini orang yang biasa, yang ibadahnya masih cacat, yang banyak kekurangan di sana sini, yang maksiat kita, yang aib kita sendiri yang tahu, dan Allah Subhanahu wa taala masih menutupi aib-aib kita, ya. Itu mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah marilah sama-sama kita mohon ampun. Semoga pertemuan kita hari ini dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan adik-adik yang kelas 3 SMA yang masih sekolah dimudahkan dalam belajarnya, ya, dimudahkan cita-citanya, ya. Yang sudah lulus SMA dimudahkan dalam pencarian separuh agamanya, ya, pencarian pelengkap agamanya. Allah mudahkan, niatkan semuanya, niatkan karena Allah, jangan niat yang lain, niatkan ibadah, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian.